Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di saat gelap, Lin Tian telah meninggalkan alam kehancuran dengan menutupi seluruh tubuhnya dengan jubah, dan tidak ada yang tahu kalau Kaisar Kehancuran telah pergi meninggalkan alam kehancuran di malam itu. Sedangkan ketiga istri Lin Tian telah selesai dengan urusan pribadi mereka, dan bersiap untuk menemui Lin Tian. Kedua istrinya merasa kalau tidak baik untuk terus membiarkan Seng Chuer menemani Lin Tian, karena jika mereka melakukan hal itu terus, ini akan membuat Lin Tian marah kepada mereka. Kakakmu, Kakak Lan, apakah kalian telah selesai dengan masalah istana? Tanya Seng Chuer yang secara kebetulan bertemu dengan mereka di jalan, saat menuju ke tempat tinggal Lin Tian. Kami akan menemui suami, mari kita ke sana bersama-sama, jawab Mu Suanyin. Ketiganya pun pergi menuju kamar Lin Tian, dan mereka mencoba mengetuk pintu kamar itu dengan wajah tenang dan tidak sabar. Itu sudah jelas, kalau mereka merindukan suami mereka tersebut. Tapi saat mereka masuk, ternyata tidak ada siapapun di dalam kamar itu. Di kamar itu hanya ada naga kecil yang terlihat tertidur dengan gaya sombongnya, dan itu agak aneh saat dipandang oleh mereka. Halo para gadis, apakah kalian merindukan naga kecil ini? Ucap naga kecil dengan gaya sok kerennya ke arah tiga wanita yang tercengang, saat mereka melihat naga kecil di kamar Lin Tian. Setahu mereka, naga kecil tidak akan ada di kamar Lin Tian saat malam hari. Bahkan bisa dibilang, si kecil ini sangat jarang pulang ke istana. Tapi sekarang dia ada di kamar Lin Tian dengan menampilkan gaya sombongnya kepada mereka bertiga. Saudari-saudariku, ucap Mu Suanyin sambil melirik kepada dua orang lainnya. Iya, jawab keduanya secara serentak. Apakah kalian pernah mencoba daging naga bakar dikecapin? Tanya Mu Suanyin dengan senyum dingin. Belum, jawab mereka lagi. Bagus. Maka malam ini mari kita coba daging naga bakar dikecapin, ucap Mu Suanyin dengan nada dingin ke arah naga kecil. Melihat senyum dingin ketiga wanita itu, ini membuat naga kecil menggigil seketika. Dia mencoba berdiri, tapi seluruh tubuhnya menggigil ketakutan saat memandang wanita-wanita yang mendekatinya tersebut. Mau apa kalian? Aku naga kecil dilindungi oleh peraturan. Dan dagingku benar-benar tidak enak. Ucap naga kecil yang langsung melompat ke jendela, dan kabur dengan cara terbang yang sangat cepat. Jangan kabur, kembali ke sini. Teriak ketiga wanita yang mengejar naga kecil tanpa ragu. Tidak, kenapa kalian mengejarku? Aku hanya tidur di kamar kakak. Kakak, apa salahku? Kenalah nasibku sial begini. Teriak naga kecil. Teriakannya membuat semua orang yang berada di dekat istana menjadi kaget. Lalu saat mereka memandang keluar, mereka melihat naga kecil sedang dikejar oleh tiga permaisuri, dan itu membuat sebagian dari mereka langsung menutup pintu dan jendela mereka. Para penjaga dan prajurit yang berpatroli pada malam itu pun, mereka langsung pindah haluan dari arah kemana mereka terbang. Itu karena, mereka tidak ingin menjadi sasaran amukan ketiga permaisuri tersebut. Naga kecil terus berlari menuju ibu kota. Bahkan dia terus berlari sampai keluar dari ibu kota, dan ini membuat para wanita kelelahan dan berhenti di depan gerbang ibu kota tersebut dengan wajah kesal. Apakah kita akan mengejar si kecil ini? Tanya Lan Jingyi yang benar-benar kesal dengan naga kecil. Tapi dia tidak punya cara lain untuk bisa mengejarnya, karena naga kecil ini terlalu cepat. Harus. Jawab keduanya secara serentak. Aku ingin membakar berandalan kecil itu malam ini, hanya untuk melampiaskan kekesalanku dan kemarahan yang ada di hatiku sekarang. Ucap Seng Chuer. Lia, naga kecil itu harus dibakar, dan dikasih kecap setelah membakarnya. Mungkin itu akan terasa enak, tambah Mu Suanyin.
Itu sudah jelas mereka tahu kalau Lin Tian telah pergi lagi tanpa ada sedikit pun ucapan dari Lin Tian. Karena itulah ketiga wanita ini membutuhkan pelampiasan untuk amarah mereka, dan secara kebetulan naga kecil yang membuat mereka marah saat berada di kamar Lin Tian sebelumnya. Bagus. Kalau begitu, mari kejar. Ucap Lan Jingyi yang mengeluarkan sayap hitamnya, dan itu adalah sayap gagak api. Mu Xuanyin juga mengeluarkan sayap Phoenix-nya, dan itu tampak berbeda dengan dua wanita lainnya. Di kaki Seng Chuer, bunga berwarna merah muda muncul dan membentuk sebuah pedang. Ketiganya melesat untuk mengejar naga kecil lagi, tanpa peduli kemana naga kecil itu akan berlari lagi. Melihat di belakangnya ada tiga wanita yang masih mengejar, naga kecil pun terlihat sedih. Padahal semua ini bukanlah ulahnya, tapi kenapa wanita-wanita ini mengejarnya dengan begitu nafsu? Apa salahku? Aku hanya menggoda mereka sedikit, tapi aku bahkan dikejar sampai keluar dari istana. Apakah wanita-wanita ini sudah tidak waras lagi? Fikir naga kecil. Tapi dia tidak melambatkan kecepatannya sedikit pun, karena dia tahu kalau sampai dia tertangkap, maka habislah hidupnya yang bahagia itu. Apakah ini tidak masalah? Tanya Ming Bier kepada Bai Yu, yang melihat tiga wanita itu lari keluar dari ibu kota kehancuran dengan kesal. Oh, itu tidak masalah. Kita tidak perlu untuk memberitahu mereka kemana Lin Tian pergi, karena itu akan membuat mereka menjadi semakin cemas, jawab Bai Yu dengan tenang. Ya, kalau begitu kita serahkan saja kepada naga kecil untuk jadi pelampiasan ketiga wanita itu untuk sementara waktu, ucap Ming Bier sambil tersenyum. Bai Yu juga tersenyum saat melihat naga kecil yang berlari dengan menyedihkan itu. Tentu saja saat tiga wanita melihat naga kecil di dalam kamar Lin Tian, itu adalah rencana dia agar para wanita tidak terlalu memikirkan Lin Tian ataupun bertanya kemana Lin Tian pergi. Karena naga kecil sendiri akan kesulitan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Menurut naga kecil, lebih sedikit orang tahu maka akan lebih bagus. Lalu semua yang direncanakan mereka untuk memancing musuh keluar itu akan berjalan lebih baik lagi. Bang! Di hutan, suara ledakan dan teriakan naga kecil menghiasi malam itu, dan membuat seluruh ibu kota tidak bisa tidur karena mendengar suara menyedihkan naga kecil. Dia diserang dengan api, es, dan juga angin, oleh ketiga wanita yang sudah benar-benar gila untuk menyiksa dirinya. Bibi, kenapa kamu menipuku lagi? Teriak naga kecil. Saat Bai Yu dan Ming Bier yang berada di istana mendengar suara menyedihkan naga kecil, mereka hanya tertawa kecil. Mereka berdua menganggap itu adalah hal yang lucu, karena naga-naga kecil bisa tertipu dengan mudah oleh mereka. Yah, apakah dia bisa bertahan? Tanya Ming Bier. Mungkin bisa, mungkin tidak. Tapi kita lihat saja nanti. Jawab Bai Yu dengan senyum manis. Tiba-tiba untuk sementara waktu, Ming Bier berubah serius dan menatap Bai Yu. Apakah kali ini aku perlu menceritakan semuanya kepada suamiku? Tanya Ming Bier. Oh, itu ide yang bagus. Besok aku akan berbicara dengan Tetua Agung, dan Mu Jing'er tentang masalah yang direncanakan oleh Lin Tian, jawab Bai Yu yang setuju dengan rencana Ming Bier. Di alam kegelapan, 4 orang dari alam angin pergi mengunjungi Dewa Kegelapan, dan tentu saja orang-orang itu adalah 2 anak dari Dewa Angin, beserta Tetua Agung dan istri pertama Dewa Angin. 2 anak Dewa Angin telah gagal meminta bantuan secara langsung kepada Lin Tian, dan itu membuat mereka berdua dimarahi oleh para tetua, dan juga kedua istri Dewa Angin setelah tahu apa yang telah mereka lakukan di sana. Bahkan semua tetua yang ikut pergi ke sana pun dijatuhi hukuman oleh Tetua Agung tanpa terkecuali, karena hal ini benar-benar menyangkut masa depan alam angin. Akan tetapi, mereka malah membuat masalah saat pergi ke sana. Dan lebih parahnya lagi adalah,
Anak pertamanya mengatakan ingin meniduri istri dari Kaisar Kehancuran. Bukankah itu sama saja dengan menyatakan perang dengan alam kehancuran? Bahkan setelah alkemis tingkat Sein mendengar hal itu, mereka langsung memarahi alam angin dan pergi dari alam angin. Karena telah menghina alkemis Sein tingkat tinggi seperti Lin Tian, maka itu sama saja dengan menghina perkumpulan alkemis mereka. Padahal, beberapa dari mereka bahkan tidak pernah meminta bayaran dari orang-orang yang mereka tolong. Itu tidak hanya alkemis Sein yang mengobati Dewa Angin yang pergi, tapi hampir semua alkemis di alam angin diperintahkan untuk tidak berada di alam angin. Dan akibatnya dalam beberapa hari saja, hampir 80% tidak ada lagi master alkemis di alam angin, dan itu menambah tekanan kepada alam angin. Bahkan banyak para tetua dan berbagai keluarga yang menyalahkan kedua anak Dewa Angin, itu sebagai dalang dari semua masalah yang terjadi di sana. Akibat dari apa yang terjadi ini, tetua tertinggi keluarga Angin mencoba meminta maaf kepada perkumpulan alkemis di kota alkemis. Tetapi mereka ditolak dengan alasan, mereka harus meminta maaf dulu kepada Kaisar Kehancuran. Meskipun Kaisar Kehancuran tidak pernah mendaftar ke kota alkemis, tapi mereka telah benar-benar menganggap Lin Tian sebagai bagian dari mereka. Karena hal inilah semua petinggi alam angin menjadi panik, dan mereka hanya bisa meminta bantuan dari Dewa Kegelapan. Itulah sebabnya Tetua Agung serta istri Dewa Angin datang ke alam kegelapan, hanya untuk mencoba meminta bantuan kepada Dewa Kegelapan. "Ibu, ucap putra tertua dengan wajah yang agak sedih dan marah, saat dia memikirkan bagaimana Lin Tian memperlakukan mereka. "Diam, jika kalian berdua tidak bisa berbicara, maka lebih baik diam saja. Ini sudah cukup dengan masalah yang telah kalian perbuat sebelumnya. Jika masih ingin membuat masalah lagi, maka jangan harap hukuman kalian akan seringan sebelumnya," ucap istri pertama Dewa Angin dengan sangat marah. Melihat ibu mereka yang marah, dua anak itu tampak ketakutan, dan tidak berani lagi berbicara macam-macam. Karena mereka mengetahui dengan jelas bagaimana ibu mereka yang jarang menunjukkan emosi ini bisa marah. Jika ibunya sudah marah, maka mereka tidak akan bisa selamat meskipun ayah mereka berbicara langsung dengan ibu mereka. Tetua Agung juga terlihat kesal sambil menatap kedua anak ini. Karena akibat dari perbuatan sombong mereka, akhirnya mereka tidak punya cara untuk mengemis bantuan kepada Dewa Kegelapan. Tapi sejak dia masuk ke dalam alam kegelapan, dia merasakan sesuatu yang selalu membuat dia menjadi tidak enak. "Kami ingin bertemu dengan Dewa Kegelapan," ucap Tetua Agung setelah sampai di depan gerbang Istana Kegelapan. "Dewa Kegelapan sudah berada di aula, dan Tuan telah menunggu kalian di sana." "Mari ikut aku," jawab penjaga itu dengan tenang. Mereka pun dibawa oleh dua penjaga ke dalam aula. Saat mereka masuk ke dalam aula itu, Dewa Kegelapan sudah duduk di kursinya sambil menatap mereka semua dengan dingin. "Salam Dewa Kegelapan, kami telah membawa mereka," ucap penjaga tersebut kepada Dewa Kegelapan. "Oh, kalian bisa pergi," balas Dewa Kegelapan dengan tenang. Setelah dua penjaga itu pergi, Dewa Kegelapan tidak berbicara lagi. Dia hanya menatap istri dan Tetua Agung itu dengan dingin, dan itu membuat keempatnya menjadi benar-benar bingung. "Sekarang apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah kalian ingin meminta bantuan kepadaku?" tanya Dewa Kegelapan dengan tenang. "Iya Dewa Kegelapan, mungkin kamu sudah tahu masalah kami. Jadi kami hanya bisa, Bang." Belum selesai istri Dewa Angin berbicara, dua anaknya terlempar ke dinding pintu aula itu dengan sangat keras. Sontak saja, keduanya sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Dewa Kegelapan itu. Lalu mereka menatap Dewa Kegelapan dan ingin mengatakan sesuatu, tapi mata Dewa Kegelapan sudah mulai menjadi gelap saat menatap mereka.
Kalian ingin meminta bantuanku setelah kalian melakukan hal itu kepada Kaisar Kehancuran. Apakah kalian ini sudah gila atau benar-benar bodoh? Tanya Dewa Kegelapan dengan dingin. Dewa Kegelapan, kenapa kamu sangat marah? Apa salah kami jika meminta bantuanmu untuk berbicara dengan pemuda itu? Tanya Tetua Agung yang sudah tahu, kalau Dewa Kegelapan mengetahui semua hal yang terjadi di alam mereka. Tentu saja kalian salah. Apakah kalian tidak tahu, kalau pemuda itu sangat dilindungi oleh 4 alam yang kuat? Jika bukan karena beberapa hal yang akan terjadi, maka Mu Chen dan Lin Fang akan datang ke pintu kalian, lalu membunuh 2 anak kalian ini. Ucap Dewa Kegelapan dengan dingin sambil menatap mereka. Itu, Anu, ucap istri Dewa Angin dengan gugup. Bukan hanya itu saja. Bahkan jika Kaisar Harimau yang ada di alam bunga tahu masalah ini juga, kemungkinan alam anginmu hanya tinggal setengah. Bahkan jika ketiga saudaranya yang berasal dari alam perang, alam tombak, dan alam elf tahu masalah ini juga, maka kalian berdoa saja, agar seluruh alam angin kalian beserta isinya tidak dihancurkan. Ucap Dewa Kegelapan dengan wajah marah, tanpa menunggu Tetua Agung untuk mengatakan sesuatu lagi. Mendengar perkataan Dewa Kegelapan, wajah Tetua Agung dan istri pertama Dewa Angin berubah ketakutan. Bahkan kedua anaknya yang tadi terlempar pun ketakutan, setelah mendengar perkataan Dewa Kegelapan barusan. Kenapa tidak? Siapa yang tidak tahu siapa Kaisar Harimau? Dia adalah kaisar yang bahkan lebih kuat dari Kaisar Langit pada saat itu, dan bahkan Dewa Angin pun tidak dapat berbuat apa-apa untuk melawannya. Kaisar Harimau bahkan bisa membunuh seluruh keluarga alam angin dengan mudah, itu jika dia mau. Sedangkan untuk Dewa Tombak, Dewa Elf, serta Dewa Perang, mereka adalah 3 alam yang setara dengan Dewa Kegelapan dalam hal kekuatan dan pasukan tempur. Ditambah lagi ada kabar juga bahwa, kalau anak Dewa Tombak dan Dewa Bintang sedang menjalin hubungan. Lalu, ada juga Dewi Air yang telah menjadi istri dari Dewa Perang. Jika mereka digabungkan untuk menyerang alam angin, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka pada saat itu. Apalagi mereka juga tahu temperamen dari Lin Fang yang berasal dari alam elemen, karena orang itu sangat suka bertarung. Dewa Kegelapan, bantulah kami kali ini saja. Dewa Angin selalu berada di sisimu, dan Kaisar Langit saat itu telah memintamu untuk membantu alam angin kami. Walaupun kami tahu kesalahan anak-anak kami yang benar-benar keterlaluan ini, tapi aku mohon untuk kali ini saja, ucap istri pertama Dewa Angin, sambil berlutut di depan Dewa Kegelapan dengan menyedihkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.